Shalom, selamat sore rekan-rekan remaja pemuda Majelis Jemaat GKI Nazaret. Senang kembali kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Meskipun melewati video ini, kita masih bisa bersuka cita untuk mengikuti ibadah. Sekarang, kami ajak rekan-rekan semua, kita persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk dalam ibadah. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Kita menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sungguh kau mempercayakan Tuhan. Tepuk tangan sama-sama saudara. Sama-sama katakan. Sungguh
tiba saatnya kita mempelajari firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami persiapkan hati kami, Roh Kudus Allah bekerja kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang kita ketahui, hari-hari ini ada banyak cobaan maupun godaan yang selalu siap untuk menghampiri dan menerjang kehidupan iman dan percaya kita. Yang mana ini tidak memandang usia, entah ia orang tua, dewasa, anak-anak, dan terlebih pemuda, remaja yang ada pada masa kini. Nah, godaan-godaan tersebut bisa datang lewat teman atau orang-orang terdekat kita. Godaan itu bisa berupa pergaulan-pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan kehidupan kita. Dan kita mungkin sudah mengetahui akan hal itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen atau pemuda remaja Kristen yang dilahirkan dalam Yesus Kristus atau dilahirkan kembali atau bisa dikatakan sebagai ciptaan baru, ada pengawasan dan keseimbangan yang harus ditempatkan dalam kehidupan kekristenan kita untuk menghindari kehidupan seperti orang yang tidak percaya atau orang yang belum mengenal Kristus. Nah, karena kita telah dibebaskan dari kuasa dosa dan dibebaskan dari kuasa kegelapan, dan kita telah menjadi bagian daripada anggota kerajaan Allah, maka penyangkalan diri atas kehidupan kita atau perilaku lama kita itu harus diperhatikan. Dan ini merupakan bagian penting bagi diri kita masing-masing lepas pribadi, karena kita sekarang adalah umat ciptaan baru atau manusia baru yang hidup dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara mengenai penyangkalan diri, hal ini sudah tidak asing lagi buat kita sekalian. Kita sering mendengar khotbah maupun renungan tentang penyangkalan diri. Namun, alangkah baiknya setiap kali atau setiap hari pun kita dapat diingatkan untuk dapat menyangkal diri atau mempelajari penyangkalan diri ini. Karena apa, saudara-saudara? Karena ini sangat penting, sebab cobaan dan godaan itu selalu menghampiri kita setiap hari. Dan bukan hanya pada suatu saat, tetapi setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik, cobaan atau godaan itu selalu siap untuk boleh menyerang dan menghampiri kita. Nah, karenanya kita selalu kiranya belajar akan firman Tuhan dan mengingatkan diri kita masing-masing sesuai dengan apa yang telah Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman-Nya. Nah, saudara-saudara, kembali seperti apa yang saya katakan tadi adalah mengapa menyangkal diri itu sangat penting. Nah, penyangkalan diri itu sangat penting buat kita karena ini adalah salah satu bagian daripada perisai kehidupan kita. Perisai iman kita atau benteng daripada iman kita masing-masing. Nah, penyangkalan diri itu penting, itu adalah untuk menjaga kekudusan hidup kita dan juga untuk menguduskan hidup kita. Kita tahu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita ini tidak sempurna, kita ini punya kelemahan, kita ini punya keterbatasan. Dan karena kita punya kelemahan, kadang-kadang dosa boleh kita lakukan, dan dosa itu menghampiri kita dan menyerang kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan boleh menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karenanya pengudusan dan kekudusan itu perlu buat kita, saudara. Sebab Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang kudus. Dan kita harus menjaga kekudusan kehidupan kita. Kita harus berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita pribadi lepas pribadi. Dan mengapa penyangkalan diri itu juga penting selain untuk pengudusan dan kekudusan hidup? Karena ini akan membawa kita kepada kebenaran, saudara. Setiap orang-orang Kristen diinginkan oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran dan berlaku benar dalam kehidupan. Sebab Tuhan yang kita sembah pula adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang selalu menyatakan kebenaran dalam keberadaannya.
Nah, kita selaku anak-anak Tuhan pun boleh hidup dalam kebenaran itu, menyatakan kebenaran itu dalam setiap tingkah laku maupun tindakan serta perbuatan kita. Dan kemudian, mengapa penyangkalan diri itu penting? Yang ketiga adalah untuk mematikan daging ini, saudara. Kita tahu bahwa kita punya banyak keinginan daging dalam diri ini. Kita pengen semuanya kita miliki dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang karena kita begitu menginginkan sesuatu, sehingga kita jatuh dalam keserakahan dan keegoisan. Nah, karena itu, saudara, kita harus mematikan daging kita. Ya, supaya apa? Supaya daging duniawi ini tidak menjerumuskan kita nantinya. Nah, yang selanjutnya, mengapa penyangkalan diri itu penting? Karena kita diharapkan dapat mengikuti jejak Yesus. Kita tahu bahwa dalam keberadaan hidupnya ketika dia melayani selama 3,5 tahun, ada banyak hal yang telah dilakukan oleh Yesus dalam hidupnya. Pengorbanannya, kasihnya, tindakannya, perbuatannya, itu kiranya akan menjadi teladan buat kita semua. Yesus telah menyangkal dirinya ketika dia akan menghadapi penderitaan dalam doanya di Getsemani. Dia menyangkal dirinya, bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Tuhan Allah lah yang jadi atas dirinya. Nah, saudara, kemudian mengapa penyangkalan diri itu penting? Selanjutnya adalah untuk memenuhi syarat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kemudian untuk pertumbuhan spiritualitas kita dan sebagai gaya hidup kita. Jadi orang-orang Kristen, saudara, gaya hidupnya harus beda sama gaya hidup orang yang belum mengenal Kristus. Kita harus tunjukkan diri kita harus tunjukkan suatu perbedaan yang besar, orang yang hidup dan kenal dengan Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus tunjukkan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, kira-kira apa sih langkah untuk menyangkal diri atau masuk dalam penyangkalan diri? Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah-langkah dalam penyangkalan diri itu sangat simpel. Dan kita sudah tahu akan semuanya itu, saudara. Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Ya, kita harus rajin berdoa, sebab berdoa berarti suatu bentuk penyerahan dan menjalin relasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah belajar dan selalu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan kemudian jalani hidup yang kudus, jalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hindarkan pikiran kita dari segala pikiran yang negatif. Kita harus berpikir positif dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu di mana area penyangkalan diri kita? Area penyangkalan diri kita ini adalah bisa lewat mulut kita, saudara, atau ketika kita berbicara kepada orang lain. Bagaimana kita berbicara yang baik, bukan berbicara yang buruk. Bagaimana kita berbicara tentang berkat dan bukan bicara tentang kutuk, bukan bicara tentang gosip, tetapi kita menggunakan mulut kita untuk berbicara sesuatu hal yang positif, sesuatu yang membangun, yang memberikan dorongan kepada setiap orang. Nah, kemudian area penyangkalan diri kita yaitu hal-hal duniawi, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, hal duniawi ini terkadang sangat membahayakan. Memang memberikan keuntungan dan menyenangkan, tetapi bahayanya sangat besar. Kita ingat dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa digoda oleh iblis. Iblis ingin memberikan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar yang menyenangkan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, lalu area penyangkalan diri selanjutnya adalah cara kita berpakaian, saudara. Kita berpakaian sopan, kita berpakaian yang rapi, dan kita bukan berpakaian yang dapat mengundang nafsu orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, penyangkalan diri itu areanya juga bisa lewat tindakan dan perbuatan saudara dalam kehidupan saudara. Nah, saudara, sebagai orang Kristen yang lahir baru, penyangkalan diri dalam kehidupan kekristenan kita sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Menyangkal diri bukan hanya pada saat-saat tertentu, tapi Yesus pernah katakan menyangkal diri itu setiap hari, saudara.
melakukan kehendak Tuhan, memberikan ketaatan kepada Tuhan, mengatakan ya kepada Tuhan adalah apa yang dimaksud dengan penyangkalan diri. Dan ketika godaan untuk berbuat dosa menghampiri kita, dan itu akan terjadi, kita harus mempraktikkan penyangkalan diri kita. Disinilah perjuangan kita. Selamat berjuang untuk menyangkal diri, sehingga dengan penyangkalan diri setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dimenangkan dan menjadi pemenang, dan akan memenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman tersebut boleh mengajarkan kami untuk menyangkal diri kami. Kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami mementingkan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dan ajarilah kami selalu Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, untuk boleh selalu tunduk pada otoritas Tuhan. Kami sadar ada banyak godaan-godaan yang menghampiri anak-anak Tuhan. Namun kami yakin dan percaya ketika kami boleh melakukan firman ini, maka godaan-godaan tersebut tidak bisa menjatuhkan dan menarik kami jauh daripada Engkau. Roh Kudus kiranya membantu dan menolong anak-anak Tuhan. Dan dalam setiap pendidikan maupun harapan dan pekerjaan dan cita-cita anak-anak Tuhan, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap cita-cita, pendidikan, dan juga harapan-harapan mereka, sehingga mereka menjadi anak yang berhasil. Dan kami juga memohon Tuhan, Engkau mendekatkan anak-anak muda-Mu kepada Tuhan, dalam doa, dalam ibadah, dan dalam pujian. Dimanapun mereka boleh berada, mereka tetap menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan. Dan berdoa juga untuk orang tua mereka yang selalu mendukung dan mengasihi mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, berkat dan rezeki-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan seksi pelayanan pemuda remaja ini hanya dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang selalu menopang, menolong kehidupan dan pelayanan kami. Doa kami serahkan dalam nama Yesus yang telah mengajarkan para murid berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup
kita menerima berkat Tuhan. Dan Allah yang sebagai sumber kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan menguatkan, mengokohkan, meneguhkan iman percayamu, dan akan memberkati kehidupanmu dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.